Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, rekan-rekan semua, kita kembali lagi ke video penjelasan. Pada kali ini kita akan membahas tentang chapter 5, itu tentang grafik. Yang mana dalam Excel ini kita mengenalnya dengan istilah chart. Nah, untuk teori dasar seperti biasa dapat rekan-rekan baca semua di modul yang telah diberikan. Juga yang perlu diperhatikan dan diberitahu di awal di sini ialah pada pembuatan chart ini kita hanya melakukan satu percobaan saja. Yang pada percobaan kenapa demikian? Karena pada dasarnya pembuatan chart itu sama semua, inti dasarnya itu hampir sama semua. Jika kita sudah mengetahui apa saja alat-alatnya, maksudnya misalnya seperti ini, kita sudah mengetahui ini, kita sudah mengetahui ini, dan ini, kita nanti bisa dengan mudah untuk membuat chart itu. Nah, langsung aja kita masuk ke Excel. Pertama, kita masukkan datanya terlebih dahulu, seperti yang ini. X, Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk membuatnya, kita klik di sini, di salah satu sel. Lalu kita cari insert. Nah, di sini kan ada nih, di bagian sini, ribbonnya nih, chart. Nah, kita cari yang ini. Nah, sebelum itu, kita lihat, ini kan XD chart nih katanya. Nah, jangan bingung, XD chart itu, kalau kita cari di sini, nggak akan ketemu. Nih, yang ada itu scatter. Scatter itu sama dengan XY chart. Nah, kita pilih ini. Nah, ini kan ada berbagai macam nih. Nah, maaf agak lag sedikit laptopnya. Ini ada berbagai macam jenis nih. Nah, kita pilih yang ini. Terbentuk kan jadinya? Sudah terbentuk. Pada dasarnya untuk membuat grafik seperti itu saja, lebih kurang. Kan mudah, tidak susah. Nah, di sini kita ada berbagai macam tombol perintah. Kita coba lihat satu persatu dulu. Yang di sini. Nah, kalau tombol yang ini, lihat ini. Nah, ini kita bisa menambahkan chart elemennya. Chart elemen itu yang mana? Chart elemen itu yang bagian di sini. Nah, contohnya nih. Kalau kita ini, apa yang terjadi? Hilang angkanya yang hilang. Ini akan menambahkan judul pada subuh. Nah, ini rekan-rekan, sisanya bisa rekan-rekan coba sendiri. Nah, coba pahami bagaimana jika kita mengklik ini apa yang hilang atau apa yang muncul gitu. Nah, sini kan ada ini. Nih. Nah, bisa di sini coba saja. Ini kalau misalnya sebagai contoh ini, chart title yang berada di atas, yang di tengah, dan ada perintah lainnya. Ada yang thread line, ada bentuknya sepertinya kita rubah-rubah saja, tidak apa-apa. Grid line, ini ada yang sini, kalau kita tambahkan ini ada nambah garis-garis kecilnya. Ini tambah garis ini kan, di antara dua ini ada ini. Nah, lebih kurang seperti itu untuk yang di bagian situ. Nah, kalau kita hilangkan grid line seperti ini. Nah, lalu kalau kita pencet ini, nah, itu akan mengubah bentuk dasar chartnya itu. Nah, ini kan ada nampak berubah sedikit tuh. Yang satunya nampak secara perbedaannya gitu. Nah, nanti rekan-rekan dapat coba juga sendiri. Nah, ini gunakan jika memiliki data lebih dari satu. Yang pada garis ini, data series ini bisa lebih dari satu. Nanti akan muncul di sini kotak dia satu lagi.
Jadi kalau kita checklist itu, nanti data yang kita batalkan checklist atau tidak checklist itu, nanti akan hilang datanya dari sini. Kalau ini kan cuma satu data, jadi nanti kan kalau kita checklist tidak ada data di grafik kita. Nah, jadi kalau misalnya ada satu nih, data lagi, tidak muncul di sini nih. Nah, kalau kita hapuskan checklistnya, nanti hilang datanya di sini. Lebih kurang seperti itu. Lalu untuk memunculkan nah, ini kan ada muncul nih format major guideline nih atau jendela yang baru seperti ini nih. Caranya itu biasanya dengan klik chart 2 kali. Sini, ini klik sekali nih. Maaf. Ulangi. Nih klik chart 2 kali. Nah, muncul nih kan? Nih klik 2 kali lagi nih. Nih klik 2 kali. Nih. Nah, klik. Muncul nih kan? Format chart area. Nah, ini kan yang kita klik kan bagian keseluruhan chart. Nah, makanya seperti ini nih, gambarnya nih. Bagiannya sini. Kalau kita mau ngubah ke spesifik, contohnya kita mau ngubah ke sumbu. Kita klik aja pada sini. Nah, format itu plotnya. Kalau kita mau ubah ke sumbunya. Nah, ini nih ya sumbunya. Nih, format major guideline. Jadi, format major guideline. Nah, sama kan? Nah, mana tadi? Klik sini 2 kali. Mohon maaf. Klik 2 kali dan muncul. Kita klik salah satu nih. Nah, muncul kan? Nah, apa-apa aja fungsinya, rekan-rekan dapat melihat. Coba misalnya seperti ini, kita transparansinya. Nah, ini lebih jelas, jadi hilang. Nah, ini ada ketebalannya. Nah, tuh. Ini ada bentuk garisnya, tebal, ada garis double. Ini bisa rekan-rekan coba nih. Nah, mungkin tidak nampak secara jauh kalau kita zoomkan itu lebih kurang. Nah, ini juga ada nih garisnya, tipis atau apa. Dapat kan? Nih. Nah, itu rekan-rekan dapat mencoba semuanya sendiri. Baik itu di sumbu X maupun di sumbu Y. Sekarang kita akan merubah ke sini. Akan menjadi rubah di sumbu ini. Sumbu Y. Kalau kita pencet yang ini, nah akan merubah yang ini pula. Akan merubah di sumbu ini. Kalau kita tadi pencetnya kan, nih sumbu X nih yang berubah nih. Nih. Kalau kita pencet yang ini kan tadi jadi sumbu Y. Nah, untuk sumbu-sumbunya itu lebih kurang sama prosesnya seperti itu. Nah, bagaimana nih data series, apakah kita bisa rubah juga? Coba kita klik. Nah, bisa nih data series. Cuman nih kan ada nanti kalau kita klik itu nanti akan diapain? Apakah sama format data series. Kalau yang ini tadi format major guideline. Kalau ini tadi format chart area. Nah, misalnya kita klik di area mana, nanti akan ditampilkan di sini nih namanya nih. Apakah chart, apakah grid line, apakah data series. Ini kan kita masuk kepada format data series. Di sini sama, pertamanya masih ini untuk mengubah garis pada data series ini ketebalannya. Nah, ini yang lainnya itu. Nah, ini kan ada tanda bulat-bulatnya nih di sini, bulat nih. Ini kan namanya markernya nih, itu petunjuknya. Nah, seperti contohnya kan pada yang ini nilai 5, nandanya di sini 10. Kalau kita klik pada markernya kan terbaca juga tuh. Pada series Y maksudnya pada nilai Y judul, poin 5 berada pada 5 yang mana nilainya adalah 5,10. Nah, ini kan 4,9. Nah, yang tanda bola-bolanya ini petunjuknya, ini markernya. Kalau kita klik marker di sini, klik. Nah, ya. Format data series ada harus ini marker. Kita klik marker. Lalu kita klik marker option. Nah, ini apa gunanya? Kalau kita pencet non, akan menghilangkan markernya.
Kalau kita pencet boolean, kita bisa merubah bentuk markernya dari petak segitiga. Nah, berubah kan? Nah, lebih kurang seperti itu berubah ya. Di marker option. Nah, ini ukurannya bisa berubah. Itu rekan-rekan dapat mencobanya secara pribadi, coba bereksperimen sendiri untuk percobaan 1. Untuk percobaan 2 dan seterusnya sampai dengan selesai, pada bagian ini, pada bagian pembahasan chart atau grafik, itu rekan-rekan dapat mengikuti prosedur yang ada di modul. Nah, itu lebih kurang caranya sama. Nah, sini kan ada ini. Nah, ini kan kita bisa juga klik di sini. Nah, pada nilai pada sumbunya. Misalnya kita klik ini ya. Nih ada ini ya nih. Ya, ada kolom nih. Nah, nanti ada tuh di salah satu prosedurnya nanti kita ada untuk mencari ini kan. Sini nih. Nah, kita bisa tekan ini kan. Kita klik pada bagian sini. Nah, ini akan muncul seperti ini nih, kolom nih. Axis option. Nah, ini apa gunanya? Kan dapat mencari minimum ini, maksimumnya adalah ini. Nanti untuk major dan minor ini berhubungan dengan grid dengan ini grid line yang minornya. Nah, itu rekan-rekan dapat mencoba bagaimana perhitungannya. Bagi contoh aja, jika kita merubah ini menjadi 10, hasilnya menjadi seperti itu. Nah, berbeda sekali ya kan? Nah, kurang seperti itu. Di sumbu ini juga bisa dirubah, sama aja klik ini. Nah, 12. Nih. Rekan-rekan dapat mencoba semua. Nanti kalau misal ada suatu perintah ini, nah, nih, ada ini, ada ini. Nah, ada ini nanti nih. Itu nanti di sini pada bagian ini semua. Nanti ada di prosedurnya nanti jelas disebutkan untuk kita menyampaikan ke sini. Nah, nanti ada juga di logarithmic scale untuk buat log scale ada di sini. Nah, ini lebih kurang di sinilah pengaturannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa inti dari grafik itu adalah kita mengetahui apa-apa aja alat atau bagaimana fungsi-fungsinya. Bagaimana kita menemukan ini. Misalnya contoh kita yang mengubah nilai skala ini dengan maksimalnya adalah 10 atau minimal dengan dimulai dari 1 atau sejenisnya. Nah, kita bermain di sini intinya pengaturannya, formatnya ini. Format area dari sini. Nah, itu lebih kurang. Lalu misalnya rekan-rekan tadi kan dapat menambahkan datanya secara otomatis. Maksud otomatis kita pada sel ini kita klik aja gini, lalu kita pencet insert, lalu jadi nih misalnya. Itu bisa juga kita masukkan datanya secara manual. Nah, klik kanan. Caranya kan, maaf ya, coba kita scatter. Nih. Tunggu sebentar, ini pindahkan dulu. Nah, ini kita klik kanan. Nih, ada tulisan select data. Masukkan add. Dan masukkan nih. Apa kata tadi? Series nilai X-nya. Masukkan nilainya. Oke. Masukkan nilainya. Nah, oke. Lalu kita pencet oke. Jadi dia sama. Nah, ini kita hapus dulu karena tadi kan begitu lebih kurang caranya. Lalu ini ada satu lagi untuk mengcopy
chartnya. Pada chart ini kita klik chart itu sekali. Ini kita keluarkan dulu Windowsnya supaya lebar boxnya kita. Ini kita klik sekali. Lalu kita tahan Ctrl atau Ctrl pada keyboard kita. Nah, lalu kita klik kiri pada mouse. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini akan namanya mengcopy chartnya. Nanti ada itu di salah satu prosedur. Disuruh perintahnya adalah melakukan salinan atau copy kepada chart yang telah ada. Nah, ini lebih kurang caranya. Nah, kalau secara itu bisa kita sih cara biasa saja. Kita klik, kita Ctrl C, baru kita Ctrl V, Ctrl paste bahasanya. Oh, tidak bisa, maaf. Ternyata tidak bisa dia. Begitu caranya. Tidak bisa Ctrl paste dong. Mohon maaf. Biasanya bisa, saya coba kemarin. Ini kayaknya nggak bisa. Nah, nih. Nah, kita tarik aja ya, pakai perintah Ctrl Ctrl sama tarik mouse saja ya. Biar enak gitu. Nah, kurang seperti itu. Kalau coba kita hapus. Kita nanti juga bisa menambahkan datanya sih sebenarnya. Di sini coba kita sebentar ya. 11, 12, 13. Nah, contohnya itu kalau kita mau menambahkan data, nanti itu ada perintahnya pada data prosedur itu kita menambahkan datanya. Lebih kurang caranya seperti itu. Walaupun ini hasilnya kan tidak seperti yang ada pada modul. Cuman ini kan bentuk sederhana ya, dasar-dasarnya. Nah, tadi kita coba hapus lagi ya. Ya Allah, terhapus semua. Nih, bisa kita copy di sini nih data yang mau kita tambahkan. Kita bisa klik ke sini, lalu kita klik di grafik ini, kita klik wall paste. Nah, silahkan muncul nih. Kan pada sumbu X1, D-nya adalah 11. Oh, tahu. Nah, nih tadi kalau kita coba kita checklist, kita tidak checklist salah satu. Kan ada bentuk untuk menghilangnya ya. Coba dulu aplikan. Nah, menghilangkan dia. Itu ya, coba kita masukkan lagi, aplik lagi, ada. Nah, lebih kurang seperti itu tuh fungsinya. Seperti itu. Kalau masukkan data secara manual misalnya ini, kita masukkan data secara manual lagi. Coba kita buka select data, kita add nilai X-nya adalah ini, nilainya adalah nah, sama dia kan, tapi kurang seperti itu dasar-dasarnya. Lalu saya rasa untuk pembagian dasar-dasar di grafik ini lebih kurang seperti itu. Nah, ini kalau misalnya rekan-rekan tidak mau memunculkan jendela baru ini, kayak gini dengan klik 2 kali itu pada chart, bisa dengan seperti ini. Ini kan kita awalnya di top tabnya kan home nih. Coba kita klik. Nih, ya bye-bye tabnya. Coba kita klik ini pada chart sekali. Nah, kan muncul dua nih, distance dan format. Coba kita ke bagian format, kita bagian plot. Di sini area. Coba kita ini pencet ini salah satunya. Value. Nah, ini kan akan langsung menggantikan ke situ dia.
langsung format selection. Nah, kan muncul tuh. Kita klik ini, misalnya gini, resultat. Nah, muncul kan? Misalnya kalau rekan-rekan ragu kita yang mau mengubah yang mana, horizontal kah atau vertikal kah, atau sumbu X atau sumbu Y. Nah, dengan selain mengklik yang ada di chart nih, misalnya gini. Nah, bisa juga dengan gini, yang di bagian format, tab format, saya chat di bagian di sini, lalu format selection, nah akan muncul. Nah, masuk angin. Nah, lebih kurang seperti itu fungsi-fungsi yang ada di sel, cara-caranya yang ada di sel. Perlu diingat kembali bahwa rekan harus memahami, bukan menghafal, memahami apa-apa aja yang ada di sini, dan mengetahui nanti, oh kalau misalnya kita mau mengubah grid line, kita harus ubah yang di sini. Misalnya kalau kita mau ubah judul, kita harus ubah yang ada di sini, bancaknya di sini. Nah, kalau kita mau nambahkan data, kita harus caranya begini. Nah, kita harus apa? Harus caranya begini. Nah, itu biar kita udah paham dasar-dasarnya, nanti ketika kita udah membuat grafik juga, oh ya ini caranya ini begini ya, ini kemudian ini begini, dan kemudian ini begini. Nah, lebih kurang begitu caranya. Nah, lalu sedikit lagi kita tengok bagian insert ini. Berbagai macam caranya kita bisa mencari launch arrow-nya. Nah, ini pada bagian insert ini kan bisa banyak nih datanya nih. Untuk masukkan datanya, kita harus ke sel yang ada datanya dulu yang mau kita masukkan. Misalnya tidak ada data, misalnya di sini kita mau lihat semua tipe chart, tipe grafik. Ini ada misalnya line, bar, XY atau scatter. Ingat ya, kalau dia disebutkan grafik XY itu sama dengan scatter. Nih, ada map, ada stop, surface, radar, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, lebih kurang seperti itu. Nih, ada juga error, nanti ada di pembahasan. Ada ini error bentuk seperti ini datanya. Nah, ini kalau ini kita memunculkan. Nah, untuk itu juga diberitahukan kepada rekan-rekan untuk mencoba segala macam perintah, coba satu-satu, jangan langsung semuanya. Soalnya kalau kita checklist ini, nah apa perbedaannya? Kalau kita checklist ini, apa perbedaannya? Kalau kita checklist ini, dan sebagainya, seterusnya, apa perbedaannya? Satu-satu, jangan langsung misalnya kita checklist semua. Ini kita checklist, langsung checklist. Apa bedanya ini coba dengan yang sebelumnya? Itu. Nah, lebih kurang seperti itu pembahasannya. Untuk itu, saya rasa di chart ini bagiannya itu dasar-dasarnya yang dapat dikatakan sangat penting. Pandai memainkan yang ada di sini, pandai kita mengetahui yang mana yang mau kita butuhkan. Nah, pandai kita memainkan yang mana kita butuhkan, yang mana yang mau kita edit. Lah, lebih kurang seperti itu. Mana data. Perlu diingat, ini salah satu yang penting. Data itu perlu diingat dan perlu diketahui, perlu diketahui yang mana itu sumbu X-nya, yang mana sumbu Y-nya. Nah, itu yang penting. Soal nanti kan, ini kan sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya ini. Ini karena udah diberitahu nih kan. Nah, nanti ada suatu kondisi nanti yang mana yang perlu diketahui, yang mana sumbu X-nya, yang mana sumbu Y-nya. Nah, lebih kurang seperti itu. Biasanya kalau dalam data kan ini sumbu X-nya, ini sumbu Y yang biasa itu pertama X, yang kedua itu Y biasanya. Kan kalau bentuknya kayak gini. Bentuknya itu begini. Tapi kalau apa yang ada yang misalnya ini X, ada ini Y. Itu perlu diketahui dan dipahami nanti yang mana sumbu X-nya, yang mana sumbu Y-nya. Nah, itu juga salah satu yang terpenting dalam chart. Saya rasa untuk
Bagian chat ini lebih kurang sama seperti ini semua. Nah, ini ada menambahkan 2 data. Itu lebih kurang sama nanti itu fungsinya. Itu rekan-rekan dapat membaca yang ada di modul. Kayak itu saya rasa sudah cukup jelas.